Tapi pernah nggak dengar cerita di perusahaan teman Mas Nanda atau perusahaan lainnya punya SOP yang nggak masuk di akal? Sebenarnya ada. Oh ya. Hai Sobat Semanggi University. Ketemu lagi bersama saya Salsa dan rekan saya Nanda dari Coach Shop Jakarta. Apa kabar teman-teman semua dan Mas Nanda? Alhamdulillah untuk saya sehat. Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya? Berusaha sehat gitu ya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Amin. Dan juga kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Dan juga teman-teman yang nonton video ini ya pasti. Oke. Ini kita udah part berapa tebak? Masih ingat gak Mas? Waduh, part berapa ya? Part lebih dari 5 kayaknya Bu ya. Oh iya, oke. Ini udah lebih dari 5 dan kita masih bahas buku yang sama ya Mas. Betul, karena asik dan service excellent. Nah, untuk hari ini kita mau bahas tentang SOP bakar saja. Oke, sebelum kita ke materi, aku mau nanya dulu nih ke Mas Nanda. Apa sih yang Mas Nanda ketahui tentang SOP itu apa? Oke, SOP itu setahu saya adalah standar operasional prosedur ataupun yang biasanya itu standar operasional yang diterapkan di sebuah perusahaan di mana karyawan harus mengikuti dan mematuhi operasional standar yang ada di perusahaan tersebut dan nggak boleh keluar dari operasional seperti itu. Itu untuk SOP sendiri seperti itu setahu saya. Oke, tapi di buku ini kita suruh bakar SOP gitu ya kalau di dalam dunia pelayanan. Tapi sebelum ke situ kita mau nanya dulu nih ke Mas Nanda. Pernah nggak punya SOP di perusahaan yang lama atau perusahaan saat ini yang Mas Nanda berat banget ngejalaninnya? Sejauh ini alhamdulillah belum Bu. Masih bisa diterima oleh nalar dan nggak ada yang konyol kayak gitu. Oh iya betul. Ya, saya tadinya mau nanya apa yang konyol tapi takut gitu ya. Takutnya beneran ada. Nggak ada ya. Oke. Tapi pernah nggak dengar cerita di perusahaan teman Mas Nanda atau perusahaan lainnya punya SOP yang nggak masuk di akal? Sebenarnya ada. Cuma saya lupa case khususnya apa. Tapi pernah ada yang orang itu setiap hari ceritanya itu mulu gara-gara SOP-nya konyol pokoknya gitu katanya. Dan saya lupa apa ya, lupa itu dulu pernah ada yang cerita. Tapi Mas Nanda kalau misalkan mau kerja di sebuah perusahaan, apakah SOP itu menjadi tolak ukur Mas Nanda mau kerja di situ atau enggak? Tergantung. Kalau mungkin 3 tahun yang lalu mungkin ya. Kalau sekarang karena seiring berjalannya waktu itu juga pengalaman ya Bu ya. Tergantung dari case dan juga fungsionalitas sebagai SOP sendiri itu sendiri seperti apa kayak gitu sih. Nanti lebih dalamnya nanti ya teman-teman. Saya jadi mau share juga di satu SOP konyol yang dialami oleh rekan-rekan saya. Jadi dia tuh kan kita kerja tuh absen ya Mas. Absen dan lain sebagainya dan kita report lah lapor kayak biasa. Nah di tempatnya dia tuh ada satu report tambahan yang agak ribet namanya tuh jurnal kerja gitu. Yang dimana kalau kita nggak isi jurnal kerja gaji kita dipotong seharian. Nah saat itu dia lupa isi jurnal kerja karena sistemnya error. Alhasil dia nggak ngisi doang sampai besoknya dan ternyata pas di akhir bulan dia dipotong gajinya. Dan ternyata teman-temannya enggak. Karena teman-temannya ngeliatin terus gitu kayak ini kapan nih. Dan akhirnya itu banyak banget yang bikin karyawannya tuh cukup geram gitu ya kayak gue udah kerja sehari cuma karena gak nulis diary bilangnya gue gak nulis diary gue jadi dipotong nih gaji gue gitu. Nah teman-teman punya pengalaman nggak sama SOP yang rasanya teman-teman tuh konyol banget SOP kayak gini, teman-teman boleh share di bawah gitu tanpa menjelek-jelekan perusahaan teman-teman atau ex perusahaan teman-teman ya. Bisa di beat ya teman-teman ya. Iya, atau disembunyikan aja. Kita mari berdokumen tentang SOP konyol yang ada perusahaan. Gak apa-apa ya gitu. Nah di sini tapi kita nggak mau komentarin SOP konyolnya, tapi di sini kita mau ngebahas tentang ternyata kalau di dalam dunia pelayanan terkadang kita perlu namanya bakar SOP gitu ya. Nah kita mulai dulu dari Mas Nanda nih. Ini kan judulnya itu adalah SOP bakar aja. Nah apa yang mau Mas Nanda ceritain dari materi yang ini? Oke teman-teman, ini cukup menarik ya. Saya pertama kali baca subbab ini, wah judulnya mantap banget nih. Bikin orang penasaran. Bener-bener penulisnya pinter banget bikin judulnya kayak gitu ya. Ketika saya baca, semakin baca, oh ternyata seperti ini teman-teman. Jadi di sini pertama itu experience dari penulis sendiri. Penulis sendiri itu dia menceritakan dia nggak ikut, tapi dia perjalanan, dia berlangganan pada salah satu maskapai perusahaan. Cuman dia pada awalnya
berjalan baik-baik saja Bu. SOP-nya bagus, bahkan dia pun sempat delay, bukan delay, dia hampir ketinggalan pesawat, cuman masih dibantu oleh petugas di sana ya untuk gak ketinggalan. Nah, setelah beberapa lama dari perjalanan itu, dia masih menggunakan maskapai yang sama dan juga dengan cuman di beda tempat dan juga orangnya teman-teman kayak gitu. Cuman di situ dia mendapatkan experience yang berbeda ataupun pengalaman yang berbeda. Jadi di mana yang kedua kalinya customer ataupun penulis ini dia itu merasakan tidak terbantu sama sekali dengan apa yang dia keluhkan. Jadi dia sama-sama case-nya itu antri karena udah mepet waktunya. Cuman bukan deh, kalau yang dua itu hampir ketinggalan karena macet yang pertama, macet yang kedua dia cerita karena baru pembangunan di bandaranya. Jadi dia harus muter jauh pakai troli dan saat check in itu udah kurang dari 30 menit. Ya, kurang dari 30 menit Bu, seingat saya. Ya, itu akhirnya dia ditolak secara mentah-mentah dan juga nggak ada solusi. Jadi ya mau nggak mau harus cancel tiket, padahal dia beli tiket itu udah continuous, yang dimana dia harus terbang di beberapa kota setelah penerbangan yang itu. Jadi itu menghambat semua pekerjaan dia. Seperti itu sih Bu. Itu yang pertama. Kayak gitu. Dan tambahan juga di experience dia yang kedua, dia mendapatkan perlakuan yang nggak enak ya, bukan alih-alih menggunakan sisa waktu untuk cari solusi, malah adu argumen nih antara Pramuniaga 1 dan Pramuniaga 2 untuk nolak mentah-mentah permohonan dari si penulis ini gitu ya. Nah, hikmah apa yang Mas Nanda petik dari cerita tersebut? Untuk cerita ini ya saya petik banyak banget teman-teman. Salah satunya yaitu gimana sebagai saya sendiri itu di sini sebagai support itu harus tetap bisa memberikan experience yang bagus kepada customer saya ataupun customer kita ya Bu, kayak gitu. Karena jujur aja ini akan saya sambungkan sedikit cerita baru bulan ini saya ngalamin Bu. Bener-bener bulan ini saya ngalamin. Saya masih inget orangnya tapi namanya lupa, sama rekan saja Bu ya. Gitu. Itu ada seorang ibu. Jadi saya langsung apa? Ibu. Ibu. Jadi sebelumnya dia udah survei beberapa tempat. Dia tim processing salah satu perusahaan cukup gede juga ternyata setelah saya cek. Nah itu dia udah survei dan juga ada juga yang kontak ke perusahaan tersebut. Ada sales perusahaan bisa dibilang kompetitor kita ya Bu. Dan dia kompetitor yang datang ke perusahaan ibu itu, dia itu lebih gede karena lebih punya nama. Cuman ibu itu dia cerita setelah beli unit kita, setelah saya beri sedikit sentuhan sama ibunya, maksudnya sentuhan dalam artian bisa membuat ibunya tertarik sama kita seperti itu. Jadi dia cerita kayak gini, Mas, sebelum saya ambil di sini, saya udah survei beberapa kali Mas, sebenarnya kayak gitu. Ada perusahaan gede kemarin datang ke kantor saya, demo dan sebagainya. Cuman dia sifatnya acuh tak acuh, jadi cuma terus udah ketika saya tanyain A, B, C, T yang di luar konteks itu dia nggak menjawab dan nggak ngasih solusi sampai sekarang. Saya bete dan bos saya pun lihat itu gitu. Jadi saya kalau beli apa-apa bos saya harus tahu gitu. Jadi kalau misalkan bos cocok, ya saya cocok gitu. Jadi saya kan cuma ngikutin bos Mas. Gitu. Bos saya udah nggak suka duluan sama pelayanannya. Dimana dia jualan cuma saklek sesuai dengan apa yang dia jual, terus deskripsiin aja. Setelah ditanya mendetail, dia knowledge-nya kurang. Yang pertama, kedua attitude-nya juga kurang. Seperti itu. Dia sendiri yang mengutarakan seperti itu. Nah, kenapa saya masih mau di Masnya? Karena dari Masnya masuk pertama, Masnya udah saya tanya A, B, C, D, E dengan walaupun saya nanya sebagai orang awam, Masnya mau menjawab semua dan Masnya paham semua. Berarti di sini Masnya memang benar-benar kompeten. Yang pertama itu Bu, yang dia petik dari saya. Saya bukan meninggikan omongan saya teman-teman, tapi ini real cerita yang saya alami bulan ini, baru bulan ini. Dan yang kedua, saya minta gimana Masnya bisa dan itu bisa dibuktikan kayak gitu Bu. Jadi dia minta request sesuatu dan saya nanya ini yang nggak bisa, Masnya bisa membuktikan secara data juga kenapa ini nggak bisa, penyebabnya apa, Masnya detail di situ. Berarti secara knowledge Masnya bagus. Berarti nanti saya akan continuous Mas. Kalau memang ini yang pertama ini mungkin Masnya nanti supportnya oke semuanya, saya pasti akan continuous karena ini nanti kita butuh untuk di
dia itu jadi megangnya 2 PT atau 3 PT gitu Bu. Jadi untuk bosnya itu 1, cuman PT-nya 3, yang ini trial 1 baru. Cuman karena bosnya agak ribet kemarin, bosnya kemarin juga ikut ke sini sama ibu bosnya juga kayak gitu. Dan setelah saya jelasin kurang lebih 15 menit sampai 30 menit, bosnya akhirnya pamit dan bilangnya cocok kayak gitu. Akhirnya continue sama kita kayak gitu. Ya alhamdulillah sih Bu. Bukannya saya mendikan diri saya sendiri teman-teman, tapi itu real cerita dari Ibu. Ternyata seberpengaruh itu kita mentreatment orang seperti itu teman, yang hal yang saya petik Bu. Dan kita usahakan itu gimana ya, semaksimal mungkin ketika kita melayani customer itu ya sepenuh hati. Dan juga jangan sampai bikin customer itu first experience-nya itu atau first impression-nya Bu ya, itu kok gini banget sih. Jadi mereka pasti akan malas-malasan gitu loh. Jadi kita ya walaupun mungkin dulu pernah sih rekan saya sendiri, saya nggak mau nyebut namanya, dia bilang ke saya gini, Mas kalau jelasin nggak usah panjang kali lebar kali tinggi kelamaan ya. Tipikal teknisi beda-beda saya gituin Bu, karena ya saya modelnya gini, kalau emang ternyata customer suka dengan saya ya mungkin boleh buat masukan buat saya, jangan terlalu lama atau mungkin terlalu panjang. Cuman saya juga ngeliat lagi customer tipikalnya seperti apa. Yang seperti video kemarin teman-teman bisa cek, saya membedakan beberapa tipikal customer yang dia udah pernah punya background sesuai dengan di bidangnya, yang awam banget sama yang udah ngerti. 3 Bu ya kemarin kayak gitu. Dan itu masih saya terapkan sampai sekarang. Dan itu ternyata alhamdulillah masih bekerja Bu. Ketika untuk customer awam, pasti saya akan memberikan step yang lebih banyak dan lebih rinci. Beda dengan customer yang mungkin dia backgroundnya udah teknis duluan. Mungkin bisa jadi saya singkat, jadi misalkan yang customer awam itu 6 step, untuk teknisi jadi 3 step sudah cukup. Dan itu pasti dia udah paham kayak gitu. Seperti itu sih Bu. Jadi intinya ya itu tadi, kita harus pintar-pintar treatment kepada customer kita kayak gitu. Jangan sampai sedikit omongan kita yang bikin mereka tersinggung atau sakit hati, jadi nggak mau repeat order kita, kan sayang banget ya Bu ya, satu pelanggan kayak gitu. Oke, kita give applause dulu buat Mas Nanda ya, karena Mas Nanda ini banyak banget nerima masukan yang baik dari beberapa konsumen kita. Terus kemarin di video kemarin juga saya ada singgung Mas Nanda perihal ulasan gitu ya, dan udah mulai ulas nih di Google, berarti berhasil ya. Keep it up ya Mas, lanjutkan. Ya karena ketika customer itu, kalau untuk ulasan kita cerita sedikit. Kalau sama teknisi itu saya tahu tipikal teknisi itu kayak gimana, mau malesnya ketika udah bukan urusannya, karena ya gitu, teknisi itu maunya ketika kerjaan kelar kerjaan ini kayak gitu. Jadi dia jarang punya waktu luang buat ngasih ulasan yang harusnya 2 menit bisa kerjain yang lain. Dia kadang kalau masih ribet banget dia nggak akan mau ngulas Bu. Kalau kamu prioritas, berarti ya dia bisa. Biasanya bisa. Kalau belum ngambil hati dia. Itu perlahan tapi insya Allah tetap berjalan. Oke, gak apa-apa. Oke, udah ada trackingan Bu ya. Oke, siap, udah ada, tenang. Kan tadi saya udah bilang udah ada, oke. Saya nggak menghilang-hilangkan gitu ya. Oke, menarik banget ya dari buku ini. Akhirnya Mas Nanda juga punya cerita gitu. Nah, sebetulnya itu adalah hikmah yang mau kita bawakan juga ke buku ini. Kita sebagai karyawan tentunya punya SOP dalam menyampaikan hal. Tadi Mas Nanda udah bawa satu case nih dari buku ini, dan bahkan dari case Mas Nanda sendiri. Yang tadi dimana konsumennya bilang, saya udah ke tempat yang lain tapi dia cuma jelasin ABC aja, dan bahkan dia ada tipikal untuk nggak jelasin apa yang saya mau. Nah, jadi just FYI aja Mas, kalau di dunia teknisi atau dunia lain-lain, dia kan kayak punya checklist gitu ya. Kalau nggak jelasin konsumen, jelasnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Gak usah A+, B+, gak usah. Nah, mungkin itu yang dinamakan SOP di sini. Nah, di buku ini kita juga diminta untuk sebetulnya dalam melayani itu SOP itu boleh jadi acuan kita. Boleh. Tapi jangan sepenuhnya. Jangan sepenuhnya. Yang dimana kita harus mengedepankan bagaimana ketulusan hati kita sama konsumen, dan juga bagaimana kita ada rasa dimana kita pengen ngebantu dia. Gitu. Kalau misalnya kita benar-benar kaku banget sama SOP, kadang atau nggak fleksibel, itu malah bikin konsumennya lari. Ya tadi case kayak Mas Nanda ya, bahkan bukan di buku itu. Ini bukan buku fiksi ya teman-teman. Bahkan Mas Nanda juga udah kasih satu contoh dari buku tadi, kalau konsumennya akhirnya ke tempat Mas Nanda yang bahkan notabene sales sebelumnya tadi adalah kompetitor Coach Shop gitu ya. Informasi seperti itu, tapi dia juga sebenarnya nyebutin brand, tapi saya nggak mau teman-teman ya. Oke, jangan. Kita aja. Bahkan lebih gede gitu ya brandnya daripada kita. Emang udah internasional sih ternyata. Oke, keren banget ya. Nah, itu adalah hikmah dari buku ini yang mau dibawakan ya, bahwasanya fair aja kita punya SOP dan lain sebagainya, namun juga sebagai orang yang memang
punya tujuan untuk memperbaiki pelayanan atau pengen punya pelayanan yang top atau nggak pengen konsumen sampai lari, harus punya yang namanya sifat fleksibilitas terhadap SOP tersebut. Kadang memang kan ada beberapa case yang nggak bisa kita benar-benar saklek SOP ya. Betul. Let's say kalau tempat kita barang servis lebih dari 3 bulan udah kita hanguskan gitu. Tapi ada loh orang yang 3 bulan kemudian masih datang gitu. Dan kalau memang masih fleksibel untuk kita simpan, it's okay ya kita simpan. Yang penting, tapi kalau ada kerusakan di luar itu kan kita nggak bisa apa-apain. Kita semaksimal mungkin 3 bulan itu kita keep, setelah itu ya kita nggak tahu gitu aja. Cuman kalau misalkan masih ada ya kita kasih lagi nggak masalah sih. Cuman apa adanya gitu ya. Benar. Nah, ingat kata-kata Mas Nandi tadi, teman-teman, yaitu semaksimal mungkin. Sebagai seorang yang bekerja di pelayanan, kamu punya SOP dan dalam melayani kamu harus bisa semaksimal mungkin. Ketika memang ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita dan secara SOP itu udah nggak mungkin banget. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan mungkin walaupun memang ada cacatnya ya, sorry gitu. Misalkan kayak dia pesan apa, entah gosok atau apa ya semaksimal mungkin gini, kayak tadi di case yang dibawain di buku ini gitu. Emang sih udah telat bikin lo ngos-ngosan, tapi ini udah kita semaksimal mungkin kita bantu gitu ya. Dan ternyata di sini juga ada tabel membuktikan bahwasanya 80% orang itu pergi karena pelayanannya buruk gitu ya. Jadi bukan karena konsumen pengalaman pelayanan yang kurang bagus lah. Iya betul, bukan karena konsumennya meninggal, bahkan bukan karena konsumennya meninggal gitu ya. Di sini ada data, tapi yang paling besar itu karena dia nggak puas sama servis kita. Oke, itu dia. Nah, sekarang mau brainstorming yang terakhir. Kalau misalkan Mas Nanda adalah seorang atasan di sebuah perusahaan gitu ya, kamu pengen bikin SOP yang seperti apa sih Mas untuk para frontliner kamu gitu? Mungkin saya belum pernah di posisi itu. Nanti amin semoga ya. Ini mungkin masih pikiran kecil saya karena juga saya belum di posisi itu ya Bu ya. Mungkin tools yang pertama itu saya akan bagi dulu mana departemen yang harus saklek sama SOP dan enggak. Oke, good. Gitu. Jadi pertama misalkan yang harus saklek SOP itu seperti misalkan bagian keuangan dan sebagainya yang harus bukti transfer dan berkaitan dengan uang dan juga berkaitan dengan data. Itu semua harus SOP, data harus sesuai klop semua kayak gitu. Tapi ketika udah masuk ke ranah lapangan yang pertama itu kunci banget karena saya dasarnya dari lapangan, makanya saya paham banget dengan lapangan teman-teman. Dimana mungkin gini, paling gampang saya sekarang estimasi untuk training customer misalkan mungkin kalau di SOP kita baca setengah jam harus selesai. Itu in case itu nggak akan mungkin bisa 30 menit selesai, mungkin bisa lebih cepat, itu tergantung. Saya dibagi menjadi 3 tadi Bu, tergantung customer yang mana dulu nih. Itu adalah di lapangan, makanya SOP lapangan itu walaupun ada SOP itu cuma acuan sebenarnya, bukan sebagai pokok untuk berjalan. Jadi untuk pokok berjalannya itu orang lapangan yang akan lebih paham. Itu udah manual booknya orang kerja seperti itu pasti Bu. Ketika udah di lapangan, mereka yang kerjanya tiap hari di situ akan lebih paham daripada kita yang cuma ngeliatin doang sama sakleknya gini. Nggak bisa, ketika di lapangan mungkin hujan, ngirim dan sebagainya. Itu mereka akan lebih memanage dan juga jalan pikiran mereka udah tersinkron dengan sendirinya bagaimana cara mengatasi itu. Dengan daripada kita misalkan nanti saya jadi atasan cuma melihat itu nggak mungkin bisa 100% terprediksi. Betul. Itu yang pasti lapangan akan saya fleksibelkan kalau memang itu harus fleksibel, dan juga fleksibelnya pun juga itu harus ada semacam gini, misalkan ada case tertentu harus keluar dari SOP, mereka harus bisa menjelaskan kenapa keluar dari SOP dan juga solusi itu berguna kenapa. Gitu. Itu yang pasti kalau misalkan harus keluar dari SOP itu yang lapangan. Kedua yang pasti frontliner seperti yang ketiga sih. Oh ya, berarti pertama yang harus sesuai SOP, yang masih fleksibel ya Bu. Ketiga adalah frontliner ini juga harus fleksibel. Kenapa? Karena itu tadi saya cerita teman-teman. Di sini juga tadi case-nya adalah dia orang frontliner yang dimana langsung ketemu sama customer. Itu dia juga harus mungkin SOP seperti ini, tapi ini cerita saya lagi Bu. Kita Saya walaupun saya di sini seorang customer service dan juga teknisi, kemarin saya juga sebagai pelanggan di sebuah gerapak sebuah perusahaan provider. Saya jadi membenerin kartu. Kartu. Yang dimana SOP-nya itu sebenarnya harus pakai KTP. Jadi, jadi gini sebenarnya saya itu benerin kartunya mbak saya yang sebelumnya itu
masih Edge atau belum bisa 4G. Oke. Upgrade ke 4G. Itu pun SOP-nya ternyata harus pakai kartu, pakai KK dan sebagainya. Oh iya. Untungnya saya masih satu kartu keluarga, jadi pakai KTP saya dan juga KK keluarga itu cukup, karena mbak saya nggak di sini teman-teman, terus terang aja dia di Jawa kayak gitu Bu. Jadi saya di situ akhirnya dibantu juga, walaupun itu agak sedikit keluar SOP, cuman emang saya akui di situ sangat membantu, dan itu ternyata oh begini toh ketika mereka keluar dari SOP tapi keluar SOP-nya yang sebenarnya itu bukan malah bikin perusahaan turun tapi naik gitu loh. Benar. Itu ternyata bisa dengan alternatif yang lain kayak gitu. Itu sih cuman gambaran tipis aja teman-teman kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Mas Nanda udah punya penggambaran nih kalau jadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, SOP seperti apa yang Mas Nanda mau bikin. Nah, tapi teman-teman harus ketahui ya. Nah, saya juga kan sudah di posisi ini nih. Sebenarnya SOP itu yang lebih paham kan. Enggak juga gitu ya. Jadi kita memang perlu kolaborasi, Mas. Sebenarnya dari cerita-cerita Mas Nanda tadi itu udah memunculkan sebuah clue. Sebagai seorang pemimpin atau perusahaan seperti yang di buku ini dibahas, kita yang punya wewenang untuk obrak-abrik SOP itu perlu ada evaluasi SOP juga. Ya, pasti, pasti. Itu hanya bisa kita lakukan dengan data yang dikolek sama orang lapangan. Iya, benar. Nah, gak mungkin dengan data yang dikolek sama orang yang non lapangan gitu, karena yang banyak experience itu adalah teman-teman di lapangan. Yang jalan langsung pasti itu. Iya, betul banget. Nah, sehingga buat teman-teman yang mungkin punya usaha atau teman-teman yang lagi kerja di bidang seperti ini dan punya kesempatan untuk ngobrol lebih lanjut sama atasannya atau supervisornya, boleh juga obrolin tentang apa-apa saja yang terjadi di lapangan, hambatannya gimana. Makanya beberapa teman-teman juga sering saya tanya ini ada kendala nggak dan lain sebagainya, apalagi buat perusahaan yang kadang punya beberapa kebijakan baru yang tentunya itu nanti bersangkut paut sama konsumen, ya kan. Nah, jangan sampai hal-hal tersebut yang mungkin kan perusahaan nggak mungkin ya bikin peraturan untuk bikin perusahaannya hancur, kan nggak ada gitu ya, tapi pasti kan mau jadi lebih baik. Tapi kadang kan ada saja beberapa kendala di lapangan yang bikin oh ternyata rencana saya kurang cocok nih. Nah, jadi buat teman-teman yang memang ada masih di ring 2 atau ring 3, jangan takut untuk lebih ngobrol sama atasannya lagi, supaya SOP itu malah gak bikin kamu jadi seseorang yang penuh dengan sambat ya. Kadang ada karyawan yang sambatnya itu malah salah tempat gitu, kayak ih SOP-nya gak jelas nih, buruk. Lu udah pernah belum ngomong ke bos lo gitu untuk Pak, ini kayaknya bagusnya gini deh. Menurut Bapak atau Ibu gimana? Kayak tadi Mas Nanda dinasihatin sama seniornya, lu tuh kalau ngejelasin konsumen tuh nggak usah panjang lebar. Pak, Bu, tapi experience gue nih ya dengan penjelasan gue kayak gini, konsumen jadi jauh lebih puas loh. Nah, itu kan hal-hal yang nggak diketahui oleh kita yang bikin SOP atau penyusun SOP. Nah, jadi memang sinerginya di sana gitu. Dan closingnya dari buku ini adalah sebaiknya bikin SOP yang fleksibel khususnya untuk beberapa divisi yang berkaitan dengan konsumen, biar konsumen nggak lari, dan kita sebagai orang yang punya wewenang untuk bikin SOP jangan lupa untuk review lagi hasil dari SOP yang udah kita bikin, supaya itu nggak jadi bumerang bagi perusahaan tersebut gitu ya, karena adanya SOP juga untuk melindungi kita. Mantap banget hari ini sharingnya. Saya doakan semoga Mas Nanda jadi next koordinator Coachshop. Amin ya robbal alamin. Ini bakal jadi pemimpin yang hebat sih, karena Mas Nanda ini bijak dan juga visionnya tuh luas gitu ya. Makasih banget Mas Nanda atas sharingnya hari ini. Semoga yang benar mata pada ini. Amin. Semoga Mas Nanda bisa lebih banyak memuaskan pelanggan dan juga ilmu yang Mas Nanda miliki hari ini bisa jadi bekal Mas Nanda buat kedepannya ya. Amin. Terima kasih juga buat Ibu ya Bu. Terima kasih atas kolaborasi dan juga mentornya selama ini sekali. Oke. Nah teman-teman, kalau tertarik sama bahasan-bahasan kita atau ada pertanyaan boleh juga komen di bawah. Kalau teman-teman mau coba ketemu Mas Nanda bisa datang ke Coachshop Jakarta di mana aja, kita tes ya. Belajar teman-teman, saya ketemu Bang. Coba kita tes ya, di apal nggak alamatnya di mana? Coachshop Jakarta. Ini udah berapa part gak hafal alamat? Ya, susah soalnya. Blok kan lo gak hafal, blok A nomor 7 ya, atau ke website kita di coachshop.co.id. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye. Mas Andi gak hafal alamat. Susah Bu.